Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global dari COVID-19. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Ladies and gentlemen, we revealed case of COVID-19 earlier this month after ordering the Minister of Health and related minister to increase extra step in dealing with the global pandemic of COVID-19. We have seen several countries that have experienced the spread earlier than us. There were those who did the lockdown with all the consequences that accompanied it. But there were also countries that did not do the lockdown but took strict tips and policies to inhibit the spread of this COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan menggunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita, baik pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. The government continued to communicate with WHO and use regulate WHO health protocol and consult with public health experts in dealing with the spread of COVID-19. The government has established tasks to accelerate the handling of COVID-19, which is now by the help of the National Disaster Management Agency, Altigen, and Doni Monardo. This task force his work effectively by synergizing our national strength, but central and regional involved SMTNI and police, and involving support from the private sector, social institute, and university. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. As a large country and an archipelagic country, the degree of the distribution varies from region to region. Therefore, I ask all government to all regions, to all mayor, to always control regional condition and continue to consult
medical expert in naming every situation that exists, then also continue to consult with the disaster management agency to determine the status of the area on emergency alert or emergency response to non-natural disaster. Status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya. Dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Saya sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Yang pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Based on the status of regional sovereignty, the ranks of the regional government as set by the TNI and Police need to continue to take effective and efficient steps in dealing with the spread of the impact of COVID-19. Make policy with the learning process from home for student and student. Make policy regarding some ASN by being about working at home using online interaction while still prioritizing excellent service to the community than delaying activity that involved a large number of participants and increasing COVID-19 infection testing and treatment service to the fullest by utilizing the capabilities of regional hospital and collaboration with hospital, the private sector, as well as research and higher education institute recommended by the Ministry of Health have ordered to provide adequate budget support to be used effectively and efficiently. The first refers to UU 24, the 2007 law, which refers to disaster management. This allows the government and local government to prioritize using the budget quickly. In addition, the Minister of Finance has also issued regulation and guidelines to provide the budget needed by all ministers, institute and regional government, and the task force for acceleration of handling COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup memadai untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga kegiatan dunia usaha yang telah berjalan agar tetap berjalan seperti biasa. This regulation provides a legal basis so that relevant parties can use their budget and submit additional budget requirement to deal with the challenge of the spread of COVID-19. The impact of this COVID-19 has slowed down the world economy massively and significantly, including the Indonesian economy. For that, the government has and continue to take steps appropriate step to anticipate some of this impact. The government ensure the availability of basic necessities that are sufficient to meet the needs of the community. The government also provide economy policy in incentives and announced by the economy and the rank of the minister of the economy to keep an ongoing business dispute running as usual. Saya juga minta kepada kepala daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah. Saya dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia. Sebagaimana kemarin telah disampaikan bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa. Bahkan hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. I also asked the regional head to support this policy and carry out adequate policy in my area, and the entire cabinet level continues to work hard to prepare and protect Indonesians from the spread of COVID-19 and minimize its implication for the Indonesia economy. For us in conference yesterday that one of our minister was detected as positive for COVID-19. Anticipatory steps have been taken, and I'm sure that the minister will continue to work as usual. Even today, the minister are working harder, even though some are online, to address health issue and overcome the impact economic due to COVID-19. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lastly, to all Indonesian people, I ask that you stay productive without panicking by encouraging your vigilance so that we can stop the spread of COVID-19 and stop it.
With the current condition, it is time for us to work from home, study from home, pursue from home. This is the time to work together, help each other, and unite. We want to be a community movement so that we can handle this COVID-19 to the fullest. I think this all I can say. Thank you. Assalamualaikum.